Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe, semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7119 sampai bab 7120. Awalnya, Mitsui Yoshitaka mengundang Fei Kexin ke pesta, tetapi Fei Kexin selalu menolaknya. Pada akhirnya, Fei Kexin mengatur agar Kali hadir atas namanya, dan Mitsui menyadari bahwa Fei Kexin bersikeras, jadi dia hanya bisa menyerah. Yang tidak dia duga adalah Fei Kexin tiba-tiba datang ke pesta setelah pesta dimulai, yang merupakan kejutan besar. Jadi, dia tidak mau repot-repot terus memperhatikan Tawana, jadi dia segera mengumumkan kabar baik itu. Ketika orang banyak mendengar bahwa Fei Kexin yang terkenal akan datang ke pesta, suasana yang baru saja dibuat sedikit dingin oleh Tawana, tiba-tiba menjadi antusias. Ketika Tawana melihat bahwa semua orang tidak menyukai pidatonya yang berapi-api tadi, dia tidak bisa menahan perasaan kehilangan yang bercampur dengan kemarahan di hatinya. Ketika dia melihat orang-orang Jepang yang bertukar basa-basi di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri dalam benaknya, mengapa orang-orang ini begitu apatis? Mengapa mereka tidak peduli dengan kaum minoritas yang perlu diperhatikan? Saat itu, di samping, Mitsui Ryotaka berbalik dan bertanya kepada asistennya dengan suara rendah, "Ya, apakah Anda tahu mengapa Nona Fei berubah pikiran?" Asisten itu buru-buru berkata, "Ya, asisten Nona Fei berkata di telepon bahwa dua sahabat Nona Fei ada di pesta kita, dan dia ingin datang untuk menemui mereka." "Sahabat baik Nona Fei?" Mitsui Ryotaka buru-buru bertanya, "Ya, apakah Anda tahu dua orang yang mana?" Asisten itu menggelengkan kepalanya. Belum jelas, tapi saya sudah meminta seseorang untuk bertanya." "Bagus." Mitsui Ryotaka mendesak, "Cepatlah. Lebih cepat lebih baik." Tawana tidak menyadari bahwa karena Fei Kexin tiba-tiba datang, Mitsui Ryotakashi tidak lagi memiliki energi untuk peduli pada dirinya sendiri. Dan semua orang tampaknya mulai berbaur dengan topik Fei Kexin, hampir memperlakukannya di panggung seolah-olah dia adalah udara. Tawana yang marah melihat ini, lalu berjalan lurus menuruni panggung kecil, kembali ke sisi pacarnya, yang juga bisa melihat bahwa dia dalam suasana hati yang sangat buruk, jadi dia membuka mulutnya untuk menenangkan. Tidak apa-apa sayang, jangan mencoba membuat orang-orang Jepang ini mengerti kebesaranmu, apalagi mencoba membuat mereka mengerti kesetaraan yang sebenarnya, mereka tidak bisa memahaminya. Jangan lupa, mereka masih memburu lumba-lumba dan paus, dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Tawana menggenggam tangan pacarnya Trevor dengan erat dan berbisik, Trevor, aku benar-benar terkejut. Wanita itu jelas memiliki peluang besar untuk menang dan aku memiliki begitu banyak penggemar fanatik yang sangat mencintai dan mengikutiku. Pasti mereka akan memilih wanita itu juga, tetapi dia kalah pada akhirnya." Trevor merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, "Kebanyakan orang Amerika bukanlah elit. Mungkin mereka seperti orang Jepang, mereka tidak sampai pada segmen itu untuk memahami pikiranmu. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kebenaran selalu berada di tangan segelintir orang." Tawana merasa lega mendengar pacarnya mengatakan bahwa, sejak lama di masa lalu, dia telah berusaha keras untuk membantu kandidat yang didukungnya untuk berpromosi seperti orang gila, tidak hanya menyerukannya seperti orang gila di konser, tetapi bahkan perangkat lunak jejaring sosialnya sering menulis pidato yang besar dan panjang untuk mencoba membujuk semua penggemar yang mengikutinya. Menurutnya, dia memiliki ratusan juta penggemar, yang mana ada puluhan juta penggemar lokal di Amerika Serikat. Jika setengah dari mereka dapat terinspirasi olehnya, wanita itu juga pasti akan menang, jadi dia pernah merasa bahwa dia bertaruh kali ini sama sekali tidak ada masalah. Dan bahkan, dia akan menjadi bangsawan pihak lain, langsung membantunya di atas kuda, meminta supremasi. Tetapi siapa yang mengira bahwa kenyataannya akan begitu kejam? Meskipun dia telah bekerja keras untuk membelanya, dia tetap tidak dapat membantunya memenangkan pemilihan. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Hal ini tidak hanya membuatnya merasa kehilangan arah, tetapi juga menjerumuskannya ke dalam pusaran keraguan diri. Tepat pada saat ini, asisten Mitsui Ryotaka datang lagi dan berbisik di telinganya. "Tuan, sudah jelas, dua teman baik Nona Fei diundang oleh Sasaki Yuko, nona muda tertua dari keluarga Sasaki." "Keluarga Sasaki?" Hati Mitsui Liang Xiao meledak karena terkejut. Kekuatan keluarga Sasaki sangat jelas baginya,
bergantung pada kelangsungan hidup keluarga Mitsui. Tetapi bagaimana udang kecil itu bisa mengenal teman baik Fei Kexin? Asisten itu juga tahu bahwa Mitsui Ryotaka tidak dapat mengetahuinya. Jadi dia berbisik, "Jika Kylie West bersama mereka sekarang." Mitsui Ryotaka dengan cepat menyapu dengan matanya, dan segera melihat Mitsui Ryotaka di sudut, mengobrol dengan beberapa orang kuning. Jadi, dia kemudian segera berkata kepada asistennya, "Pergilah, kamu ikut aku." Setelah mengatakan itu, dia sudah melangkah maju ke arah Kylie dan Ye Chen serta yang lainnya. Ketika Xiao Churan mengetahui bahwa Fei Kexin akan datang, dia tentu saja terkejut dan senang. Dan dia bertanya kepada Kylie, "Bukankah Nona Fei mengatakan dia tidak akan datang?" Kylie sengaja melirik Ye Chen, melihat bahwa ekspresi Ye Chen tidak banyak berubah. Lalu dia berkata dengan wajah meminta maaf, Maaf Churan, tadi aku agak bersemangat melihat kalian, jadi tanpa sadar aku memberitahu kabar itu kepada Nona Fei. Nona Fei juga sangat senang, ditambah lagi dia merindukanmu. Jadi dia ingin bergegas untuk bertemu denganmu dan Tuan Ye." Xiao Churan tersenyum, "Tidak apa-apa, aku takut mengganggu pekerjaannya, kalau tidak aku akan menghubunginya sendiri." Pada saat ini, Mitsui Ryotaka sudah tiba di sisi Ye Chen ditemani oleh asistennya, dan bertanya kepada Kylie dengan senyum di wajahnya, "Nona Fest, mereka berdua adalah teman baikmu, bukan? Aku ingin tahu bagaimana cara menyapa mereka." Kylie tersenyum, "Tuan Mitsui, mereka berdua bukan hanya teman baik saya, mereka bahkan sahabat Nona Fei. Anda tahu tentang berita bahwa Nona Fei akan segera datang, kan?" "Saya sudah tahu." Mitsui Ryotaka tersenyum dan berkata, "Saya datang hanya untuk mengenal kedua tamu terhormat ini terlebih dahulu." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Dengan sopan berkata, Halo Tuan, nama saya Mitsui Liangtaka. Saya adalah kepala keluarga Mitsui saat ini, saya ingin tahu siapa nama Anda?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Marga saya Ye, Anda bisa memanggil saya Tuan Ye, yang di sebelah saya ini adalah istri saya." Mitsui Liang Xiao menganggukkan kepalanya berulang kali dan berinisiatif untuk berkata, "Mengapa Anda tidak pindah ke area inti? Tuan Ye, Nyonya Ye, dan saya akan memperkenalkan beberapa teman kepada Anda berdua." Sambil berkata demikian, dia takut Ye Chen akan menolak dirinya sendiri dan menambahkan, area inti bisa dekat dan akrab dengan Tawana Sweat, dan kamu bahkan bisa mengobrol dengannya selama beberapa menit. Dan ada juga kesempatan untuk berfoto dan meminta tanda tangan. Jadi jika kalian berdua tertarik, kamu bisa pergi ke sana dan mengobrol dengannya dengan santai. Dan kemudian meminta tanda tangan akan semudah meminta tanda tangan pada saat itu. Xiao Churan jelas sedikit tersentuh, meskipun dia tahu bahwa Ye Chen hanya berkeliaran di bawah panji Fei Kexin, kesempatan untuk dekat dan akrab dengan Tawana dan bahkan berfoto dengannya memang sangat langka. Dan mungkin tidak ada toko untuk ini jika dia melewatkan desa ini. Jadi, dia menoleh ke arah Ye Chen, ingin melihat bagaimana Ye Chen memutuskan. Ye Chen sama sekali tidak tertarik pada Tawana yang tidak ingin mencari kesempatan untuk mengutarakan maksudnya setiap saat, tetapi melihat mata Xiao Churan yang menunjukkan keinginan yang sulit disembunyikan, dia segera berkata kepada Mitsui Ryoichika, "Jikalau begitu, aku akan berusaha keras untuk meminta bantuan Tuan Mitsui dalam memperkenalkannya." Bersambung.